analisis. Yang pertama, riset desain harus dijelaskan. Riset desainnya itu apa? Apakah kualitatif, apakah kuantitatif, atau mixed method, dijelaskan. Kalau kuantitatif jenisnya apa? Kalau kualitatif jenisnya apa? Itu dijelaskan di riset desain. Ya. Boleh mengutip referensi-referensi boleh, tetapi spesifik yang digunakan saja. Tidak apa ya, bahasa Jawanya itu gedabiah itu loh, atau menjelaskan banyak hal. Ya, kalau memang penelitian kuantitatif ya jelaskan saja kuantitatif menurut pakarnya siapa begitu. Boleh, tapi tidak boleh ngambilnya kuantitatif tapi menjelaskannya kualitatif dan mixed method, enggak. Jadi pilih salah satu aja. Yang kedua, partisipan. Jadi dijelaskan juga populasi sampelnya berapa, umur partisipannya berapa, gender atau laki-laki perempuannya berapa, mungkin latar belakang pendidikan dan lain-lain ya. Persentase apa ini dijelaskan ya. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen penelitiannya apa. Ini di metodologi juga harus ada. Apakah pakai kuesioner, apakah interview, apakah tes. Itu dijelaskan di sini. Kemudian untuk prosedur, ini juga mestinya dijelaskan juga bagaimana prosedur mengambil data penelitian. Ya, bagaimana peralatan digunakan kalau butuh peralatan ya untuk mengambil data itu. Terus bagaimana partisipan itu melakukan atau mengisi kuesioner atau melakukan wawancara, itu jelaskan. Jadi ini hanya penjelasan aja, bagaimana memberikan kuesioner, bagaimana memberikan tes, bagaimana mewawancara, ya kan, ini dijelaskan. Terus yang berikutnya data analisis, bagaimana menganalisis data. Data yang diambil dari kuesioner itu diapakan? Data dari wawancara itu diapakan? Dijelaskan prosedurnya. Oh, data ini saya kategorikan menjadi kategori A, B, C, D. Itu loh hanya penjelasan aja sih di sini ya. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian kuantitatif itu mestinya harus ada figure, tables, graph ya, kuantitatif. Ya, ini menjawab riset questionnya. Kalau kuantitatif harus ada itu. Tapi kalau kualitatif ya enggak perlu pakai grafik, charts, nah, itu enggak perlu. Karena perlunya hanya deskripsi aja untuk kualitatif ya. Nah, ini sebenarnya result ini utamanya adalah menjawab riset question aja untuk result. Terus yang discussion, nah ini yang sering salah ya, dituliskan oleh penulis di jurnal itu, discussion itu seharusnya tidak sama dengan result. Seringkali itu isinya sama kok. Jadi result yang menjawab permasalahan, discussion yang menjawab permasalahan. Lebih detail itu kayaknya seperti itu. Jadi kayak di discussion itu malah menjawab riset question nomor 1 jawabannya apa, riset question nomor 2 jawabannya, padahal enggak. Discussion itu hanya Anda menunjukkan analisis kritis, comparison and contrast. Apa perbedaan antara hasil penelitianmu dengan hasil penelitian orang lain atau peneliti lain? Itu apa? Bedanya apa? Boleh juga menjelaskan kesamaannya boleh, tapi harus ada perbedaannya apa gitu loh. Agar kalau dianggap penelitianmu ini unik. Nah, apa? Kemudian yang kedua, strength and limitation of the study. Apa kelebihan dan keterbatasan penelitianmu? Ini dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apa implikasinya? Penelitianmu itu apa implikasinya? Apa manfaatnya? Untuk peneliti lain apa? Untuk dunia pendidikan apa? Untuk keislaman apa? Misalnya seperti itu. Dampaknya apa? Itu dijelaskan di discussion. Kemudian conclusion. Ini summary of the result in paragraph. Jadi ringkasan hasil penelitian taruh di sini nomor 1. Tapi tidak perlu ada tabel-tabel, chart dan lain-lain, tidak perlu, hanya dalam kalimat-kalimat aja. Kemudian yang kedua, summary of the discussion, meliputi keterbatasan, implikasi, ya, implikasi penelitian dan mungkin penelitian-penelitian prospektif yang mungkin yang bisa dilakukan setelah penelitian ini. Jadi conclusion itu hanya itu.
Kemudian referensis Bapak Ibu. Referensis ini ada dua jenis referensi ya. Yang pertama referensi primer, yang kedua referensi sekunder. Referensi primer itu ya, kalau Bapak Ibu ingin nulis di Sinta 2 ya mestinya mengutip artikel-artikel jurnal yang diterbitkan oleh Scopus, Web of Science atau Sinta. Ya, setidaknya Sinta 2 lah. Ambil dari Sinta 2 di jurnal yang lain. Itu bukan malah yang dijadikan referensi jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi. Ya, boleh conference proceeding juga masuk primary, government report juga, historical document juga. Tapi utamanya yang saya kasih warna kuning itu ya. Tapi ada juga referensi sekunder Bapak Ibu. Ini boleh. Tetapi yang primer ini harus ada. Tidak boleh primer ini nggak ada, tapi hanya sekunder tidak boleh. Misalnya apa? Review artikel. Artikel-artikel review itu masuk sekunder. Textbook juga sekunder, ensiklopedia juga sekunder, majalah, koran juga sekunder. Maka Anda bisa kalau Bapak Ibu meneliti sesuatu tapi latar belakangnya itu dari koran. Koran menyebutkan begini terus Anda Bapak Ibu meneliti ini tidak boleh. Latar belakang harus dari artikel-artikel Scopus, Web of Science atau Sinta. Referensinya harus dari sana. Kemudian commentaries and editorials. Saya rasa itu yang untuk penulisan artikel jurnal, strategi penulisan artikel jurnal ya di Sinta 2 ya, atau mungkin juga Scopus itu sama kurang lebih ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Pak siapa tadi moderatornya ini? Pak Tajul ya, monggo Pak Tajul ini. Saya kembalikan Pak Tajul dulu ini. Baik, terima kasih Pak. Mohon tadi agak keluar sebentar. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak David Rizal yang sudah menyampaikan materi strategi penulisan untuk Jurnal Sinta 2. Nah, untuk saat ini kita beri kesempatan untuk ke ada berapa? Pak Zai, dua penanya dulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan strategi penulisan Sinta 2 ini, mungkin dipersilakan. Tanya Fernando. Mungkin dari saya dulu lah Pak ya. Untuk membuka pertanyaan hari ini. Mungkin ini juga hak dari apa namanya moderator. Jadi begini Pak, mungkin kalau dari saya yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan misalkan di dalam judul itu saya lihat saat ini itu banyak yang seperti judul itu hasil dari penelitian. Nah ini bagaimana strateginya Pak? Apa memang fenomenanya sudah saat ini itu sudah seperti itu? Dan bahkan ada judul-judul yang menggunakan kata-kata analogi, misalkan contoh seperti dalam kapal yang sama, terus dikaitkan dengan pemerataan ekonomi, misalkan begitu. Dan saya melihat ada beberapa jurnal Scopus itu yang seperti itu. Apakah memang udah begitu fenomenanya atau bagaimana, Pak? Jadi judul dari penelitian ya yang pertama, ya kan? Betul. Iya, Pak. Terus yang kedua tadi apa? Judul yang fenomena apa tadi? Saya kok kurang jelas. Fenomena judul yang ini yang dikaitkan dengan analogi-analogi tertentu, kemudian dikaitkan dengan fenomena hasil dari penelitiannya. Terkait dengan misalkan ya semacam ada unik gitu ya, ada apa namanya? Seperti perumpamaan-perumpamaan. Apa memang judul itu harus sampai segitu uniknya gitu Pak? Oh iya, oke perumpamaan ya. Oke. Ada juga judul yang tanya-tanya mungkin Pak, gitu. Sebenarnya gini Pak, judul itu tidak harus dalam statement memang. Judul tidak harus statement. Boleh judul tanda tanya boleh.
Judul karena ada banyak jenis penelitian, Pak. Misalnya narrative inquiry itu biasanya seringkali judulnya itu tanda tanya malah. Ya, ada tanda tanya. Saya juga ada artikel jurnal di jurnal Vision ya yang saya kelola itu apa judulnya tanda tanya ada juga, Pak. Ya. Dan memang itu studi kasus itu loh. Boleh judul seperti itu. Terkait judul dengan penelitian ya, laporan penelitian. Kita itu kan sebagai dosen itu kan melakukan penelitian ya. Kemudian ada luarannya itu kan harus apa artikel jurnal kan. Kalau menurut saya selama dicek di Turnitin enggak ada masalah similarity ya aman aja enggak masalah. Karena yang tidak boleh itu kan menerbitkan dua artikel yang sama di jurnal. Itu yang enggak boleh. Tetapi kalau kita sudah menulis di laporan penelitian, kemudian kita ingin menerbitkan di jurnal itu ya menurut saya enggak apa-apa. Memang itu yang dilakukan oleh dosen rata-rata seperti itu. Judul perumpamaan ya, asalkan memang itu hasil dari apa permasalahan ya, itu mencerminkan permasalahan dan variabel itu enggak masalah. Ya, misalnya judulnya seperti itu. Memang judul itu intinya memang harus menarik, Pak. Seperti ibarat judul Quran itu kan harus menarik gitu loh. Jadi orang ingin baca. Tapi kalau judulnya panjang sekali, ada kan zaman apa saya dulu ngelola awal-awal jurnal itu, judul misalnya begini, peningkatan apa begitu di SMP apa, kelurahan apa, kecamatan, ya tahu provinsi. Nah, ini semua dijelaskan semua. Nah, ini enggak menarik, ya kan? Seperti itu. Gitu, Pak. Mungkin ini menjawab pertanyaannya ya. Semoga menjawab ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mungkin bagi sama-sama. yang lain, ada yang atau bapak-bapak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya mau bertanya ini. Oh ya, silakan Pak Anzai. Yang paling saya lihat tadi rata-rata Sinta 2 tuh kan atau Scopus mereka sangat menonjolkan novelty. Novelty atau gap penelitian begitu Pak David kan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyusun gap penelitian itu Pak? Kadang kita pikir, oh ini udah ada novelty nih. Padahal sebenarnya mungkin menurut orang lain itu udah tidak ada novelty. Jadi singkatnya, apakah novelty itu sesuatu yang sifatnya subjektif atau memang sesuatu yang memang ada ditemukan, kalaupun ada itu trik yang baiknya macam mana itu Pak David untuk penulisan Sinta 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait novelty ya, memang novelty ini sebisa mungkin itu memang ditunjukkan ya di dalam baik di hasil penelitian utamanya memang di hasil penelitian ya ditunjukkan supaya eksplisit novelty-nya itu apa. Terkait subjektivitas ya menilai novelty ya, asalkan memang artikel yang kita tulis itu sudah melalui proses yang benar, ya pasti akan ada novelty. Artinya begini, proses yang benar itu kita menulis artikel itu, penelitian itu berdasarkan latar belakangnya itu apa. Apakah memang kita sudah melakukan kajian kritis terhadap artikel-artikel yang sudah terbit itu atau tidak. Jadi kalau bisa saya share begini ya, ini di konsensus.app ini ya. Kita ingin meneliti apa misalnya. Ya, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya kalau di English language teaching with apa misalnya Moodle. Nah, kita ingin meneliti misalnya kita harus mencari dulu, sudah ada nggak penelitian-penelitian seperti ini ya. Kalau memang ini sudah ada, nah Bapak Ibu tuh mencari angle yang mana, angle yang lain misalnya. Nah itu satu novelty, suatu apa? Kita menemukan riset gap dulu, prosesnya begitu. Kita cari, kemudian kita akan mencari riset gapnya apa yang dari hasil-hasil penelitian yang kita lihat di sini ini.
Kalau sudah ketemu riset gap, nanti juga pasti akan muncul novelty-nya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi proses ini harus benar. Proses ini harus betul kita cari, kemudian nanti hasilnya pasti akan. Itu novelty. Jadi unsur kebaruan gitu loh. Tidak sama dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada di situ. Makanya kita harus mencari artikel-artikel yang sudah terbit dengan tema yang sama dengan yang ingin kita teliti. Jadi seperti itu Pak Anza ya. Mungkin ada yang lain atau? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan dari Pak Anzaikan. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ke materi kedua ya. Ya. Mungkin ada terkait dengan penulisan atau ada beberapa. Mungkin saya sedikit Pak. Ya. Oke, ya silakan Pak Anis. Silakan Pak Anis. Terima kasih Pak Dajul. Ini pertanyaan sederhana aja Pak David. Jadi kan saya baca artikel-artikel misalnya ya Sinta 2 atau Scopus, itu citasinya itu sampai ada 5, 7, 8, 1, maksudnya di satu citasi. Apakah memang maksudnya menguatkan sebuah ilmiah, sebuah pernyataan itu sampai harus citasi itu sampai 5, sampai lebih dari 3 bahkan gitu. Itu maksudnya gimana Pak? Terima kasih. Memang sekarang ini melihat bahwa artikel itu bagus apa tidak, nggak bisa dipungkiri itu memang dari citasinya Pak. Kalau banyak yang mensitasi, apalagi yang mensitasi adalah jurnal-jurnal Scopus, itu satu nilai lebih lah bagi dosen yang menulis. Ya. Karena di jurnal, misalnya begini, jurnal yang mau maju untuk indeksasi ke Scopus, itu kan mereka harus punya jurnal itu, artikel di jurnal itu sudah disitasi jurnal Scopus berapa. Itu kan ada itu Pak. Jadi memang salah satu ciri bahwa memang artikel jurnal itu bagus memang banyak disitasi. Ya. Jadi kalau banyak disitasi memang kualitasnya bagus. Ini nggak bisa dipungkiri itu. Sitasi sebagai kata kunci juga. Seperti misalnya begini, kalau jurnal saya misalnya maju Scopus ya, itu ada catatan juga. Ini sitasinya masih sedikit dari jurnal Scopus, maka ditolak biasanya begitu. Tapi kalau citasinya udah lumayan banyak, nah ini juga tentu satu kelebihan di jurnal kita. Kalau sepertinya itu Pak. Mungkin menjawab atau belum ini Pak? Nggak, ini gini maksudnya Pak. Misalnya saya kan lagi tulis artikel nih, paper. Ya. Misalnya pengertian ekonomi Islam. Habis itu saya citasi tulisan orang. Itu biasanya saya tengok di paper-paper orang itu sampai di situ sampai 5, 6 mensitasi orang. Ya rujukannya itu maksudnya rujukannya sampai 7, 8 jurnal orang dimasukkan dalam sebuah pernyataan. Jadi apakah itu sebuah menunjukkan bahwa kekuatan paper kita sehingga layak untuk terbit harus seperti itu gitu maksudnya Pak? Ya, tapi gini Pak, terkait pengertian ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau kita ingin menulis artikel jurnal, itu kita tidak perlu mengutip banyak orang terkait penelitian, pengertian, definisi ya. Enggak perlu Pak. Yang kita bisa kutip itu misalnya hasil penelitian orang lain. Karena hasil penelitian, ini yang hasil penelitian loh, bukan pengertian loh. Kalau pengertian itu enggak termasuk yang diminta oleh jurnal, enggak. Hasil penelitiannya misalnya begini, ada hasil penelitian itu 10 atau mungkin 30 lah. Yang 15 itu ternyata hasilnya kurang lebih sama Pak. Kita harus mengidentifikasi. Misalnya kita meneliti ada 10 artikel ya. Kita harus kategorisasi itu. Kategorisasi A misalnya, oh artikel ini hasilnya positif semua misalnya. Misalnya itu tentang korelasi. Oh ini positif semua. Itu boleh dikutip Pak satu kalimat bahwa hasilnya begini. Ini variabel A memang sangat meningkatkan begitu. Dengan bantuan ini misalnya seperti itu ya. Menurut peneliti A, B, C, D, E, F semua dikutip, dijelaskan boleh Pak. Seperti itu. Tapi bukan pengertian. Hasil penelitian yang diminta Pak. Jadi kalau kita membaca hasil penelitian itu kita harus memetakan. Oh ini masuk kategori A, kategori B, dan nanti
sebutkan itu. Seperti itu Pak yang diminta Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Intinya kalau di hasil penelitian itu harus kita ciptakan semacam diskursus itu Pak ya maksudnya. Betul. Betul, karena hasil penelitian itu kan harus kita petakan, Pak. Dia itu masuk kategori A. Saya tahu begini juga sejak saya nulis di artikel di jurnal Scopus, Pak. Jadi ada komentar reviewer itu begitu. Ini tolong hasil penelitiannya itu di apa? Misalnya kalau yang positif ya dijadikan satu, positif semua, dijelaskan dalam beberapa paragraf. Nanti yang bawah yang hasilnya negatif jelaskan gitu. Enggak listing. Seringkali kan listing itu hanya ada penelitian ini pokoknya campur gitu loh. Hasil penelitiannya campur, enggak, yang diminta agar lebih sistematis itu ada kategori A, ada B, ada C itu. Hasil penelitian itu kan perlu kita pilah-pilah ya. Oh, ini satu tema, hasilnya sama. Oh, ini hasilnya beda. Oh, ini tengah-tengah misalnya begitu. Itu kita jelaskan, Pak. Hasil penelitian bukan pengertian, tapi pengertian enggak perlu menurut A, B, C enggak perlu. Gitu, Pak. Tajul ya. Pak, seperti itu. Pak Anies ya. Pak Anies ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bagi peserta yang lain masih kita tunggu pertanyaannya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya mungkin kami persilakan Pak. Oh Izin ya. boleh bertanya Pak? Oh ya, Ya, Ibu silakan. Hilda dari Stay C Tamiang ya. Ya baik. Ya, terima kasih Pak. Kami silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Salam kenal, saya Hilda, dosen dari STC Tamiang. Singkat saja nih Pak pertanyaan saya. Kalau misalnya kita mengambil kutipan dari jurnal orang lain untuk kita masukkan ke jurnal kita sendiri, bagaimana caranya supaya jurnal kita atau karya ilmiah kita ini tidak dianggap duplikat gitu kan Pak. Walaupun jurnal yang tulisan dari orang lain itu sudah kita ubah pakai bahasa kita sendiri. Apakah kita masukkan juga sumber itu dari jurnal yang kita ambil, sumbernya dari mana? Atau tidak perlu kita masukkan Pak sumbernya dari jurnal yang kita ambil? Gitu aja Pak. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Hilda ya. Jadi begini Bu, kita kalau ingin mengutip hasil penelitian orang lain, kita harus menyebutkan sumbernya. Nah itu harus. Yang pertama itu harus. Yang kedua kita memparafrase. Jadi jurnal itu yang sudah kita ambil itu satu paragraf misalnya ya, kita harus parafrase Bu. Biasanya yang kita bisa ambil kan simpulannya ya, hasil penelitian itu kan disimpulan. Kita ambil saja, kemudian kita sebutkan dari mana kita ambil. Ya, idealnya juga kita harus pakai Mendeley. Ya, kita gunakan Mendeley agar lebih memudahkan. Karena Mendeley itu kalau kita ngambil dari DOI link-nya ya, itu akan mudah Bu. Jadi DOI link kita kopas, kita masukkan di metadata, langsung dia akan ngisi sendiri itu. Ya, jadi kita harus kalau tidak kita sebutkan itu namanya plagiarisme. Ya, kalau kita tidak menyebutkan sumbernya plagiarisme, itu namanya begitu. Gitu Bu Hilda ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi kami pikir untuk pertanyaan terakhir untuk sesi ini ada mungkin? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Baik, Assalamualaikum Oh warahmatullahi ya, silakan wabarakatuh. Pak Nanda. Izin Pak, saya ingin bertanya mengenai idealnya literatur review itu seperti apa, Pak? Itu aja, Pak. Ya, makasih Pak. Tadi saya jelaskan ya, di jurnal-jurnal Sinta 2 itu rata-rata tidak ada literatur review. Jadi adanya introduction, kemudian langsung metodologi.
Jadi pendahuluan langsung metodologi, nggak ada literatur review. Nah, literatur review itu kita bisa masukkan di introduction itu di bagian namanya resource overview. Jadi kita mengambil hasil-hasil penelitian dari orang lain ya yang dengan tema sejenis, dengan variabel yang sejenis kita masukkan di introduction, Pak. Tapi kalau di jurnal Sinta 4, 5, 6 itu ada memang literatur review. Ya kalau itu saya lihat kok seperti apa ya? Literatur review itu lebih ke penjelasan tentang variabel itu, Pak. Bisa dari artikel jurnal, bisa dari buku-buku referensi itu, Pak. Ya, sesuai dengan variabel atau judul yang dibuat. Tapi itu di Sinta yang enggak dua, yang dua sedikit yang ada literatur review sedikit, Pak. Tapi ada memang jurnal Sinta 2 yang ada literatur review-nya ada, tapi sedikit gitu, Pak. Kalau yang pakai Imrat ya, kecuali di kajian-kajian Islamic Studies itu sering pakai IBC bukan Imrat ya. IBC ya Bapak Ibu bisa ngambil dari buku-buku Babon, Pak. Misalnya tentang apalah itu cari sumber dari yang menemukan keilmuan itu tuh siapa begitu loh. Ya, seperti itu, Pak. Jadi dari buku Babonnya apa itu ditulis itu. Saya rasa itu, Pak. Menjawabkah atau gimana? Atau belum ini, Pak? Pak Nanda. Ya, terima kasih Pak. Sudah sangat dipahami Pak. Ya. Masih. Silakan lanjutnya. Masih ada yang bertanya? Baik, saya pikir tidak ada lagi pertanyaan ya untuk sesi ini. Mungkin bisa kita lanjutkan Pak untuk sesi kedua mengenai strategi pengelolaan jurnal menuju Sinta 2. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengurus jurnal ya. Karena di IAIN Langsa ini belum ada satupun yang tersinta 2. Ya, kami silakan Pak. Ya, makasih Pak. Ini saya share screen, saya perbesar dulu nih. Strategi pengelolaan jurnal menuju Sinta 2 ya Bapak Ibu ya. Bentar saya. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu ya. Ini langsung kedua ini. Sebagai pengelola jurnal, ini pasti akan ada istilah namanya original Bapak Ibu ya. Original ini singkatan dari orang gila jurnal. Nah, jadi hanya orang tertentu memang yang mau mengelola jurnal itu. Enggak hanya di IAIN Langsa, di UIN Wali Songo juga begitu. Jarang ada orang mau mengelola jurnal. Karena pekerjaannya banyak, honornya sedikit gitu loh. Itu pengelola jurnal. Ya kan? Itu tidak hanya di IAIN, di UIN, di universitas negeri, universitas yang PTN juga begitu. Perguruan tinggi negeri yang umum itu juga begitu sama. Jadi memang pekerjaannya banyak tapi honornya sedikit. Coba kita lihat ini pekerjaannya apa ini ya. Mereka ini mencari mitra bestari. Kalau tidak ketemu mitra bestari, mereka jadi mitra bestarinya sendiri. Mereka jadi mencari penyunting atau editor ya. Kalau tidak ada, mereka lah sendiri yang jadi editornya. Kemudian web design. Mereka ini yang mendesain website. Ya. Jadi website itu yang desain ya pengelola jurnal juga. Kadang nyuruh orang yang ahli itu untuk desain ya. Kemudian metadata uploader. Kita harus pengelola jurnal itu harus mengupload metadata. Yang pertama DOI, Crossref itu Crossref. Kalau terindeks DOAJ ya ke DOAJ. Ya, 2 itu biasanya yang diupload ya. Kadang untuk jurnal-jurnal yang masih peminatnya sedikit ya, menjadi hidden co-author, menjadi penulis yang tersembunyi. Karena artikel itu tidak direvisi-revisi oleh penulisnya, editornya yang revisi gitu loh. Kemudian jadi tukang layout. Jadi artikel setelah selesai direview, direvisi, kemudian di layout agar terbit itu.
Ini juga kalau tidak ada yang ngerjakan, ya biasanya dikerjakan oleh apa editornya sendiri. Terus tukang SPJ. Nah, ini banyak ini pekerjaan-pekerjaan pengolah jurnal itu ternyata banyak ya, termasuk ada SPJ juga. Nah, kita akan melihat ya, yang sebenarnya terkait dengan penilaian jurnal, itu sebenarnya ada dua ya, ada manajemen dan substansi Bapak Ibu. Manajemen itu 48 poin dan substansi ada 52 poin. Tetapi dalam prakteknya yang dinilai oleh manajemen itu malah lebih dari 50%. Ya kan, yang dinilai karena ada yang bagian-bagian substansi ini dinilai oleh asesor manajemen. Ya, jadi asesor manajemen juga menilai substansi juga sedikit ya. Tidak banyak, sedikit itu. Kemudian ini Bapak Ibu, strategi agar lolos ke Sinta 2 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait dengan penamaan jurnal ya. Biasanya kalau di perguruan tinggi itu ya ada nama-nama jurnal yang mungkin sudah spesifik, ada yang masih umum. Dan nama jurnal ini harus sama dengan nama jurnal di issn.brin.go.id. Kalau bisa ini juga diberikan link ISSN-nya di website. Jadi misalnya saya klik itu langsung nanti bisa cek di BRIN itu. Karena untuk lolos di desk evaluation kan harus itu. Kemudian yang kedua, kelembagaan ya. Biasanya kalau perguruan tinggi ya kelembagaannya ini tetap poinnya ini ya, organisasi profesi ilmiah organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ini yang nilai paling tinggi. Tapi kalau kita di perguruan tinggi enggak, kita itu kan universitas yang menerbitkan itu. Jadi poinnya enggak sampai 4 itu. Ya, tapi ini enggak masalah, ini enggak bisa diubah-ubah kalau yang ini ya. Kemudian bagaimana proses penyuntingan dan manajemen jurnal ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan melibatkan mitra besari. Sebisa mungkin itu kita bisa hunting reviewer atau mitra besari dari luar negeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya akses ke jurnal-jurnal yang Scopus ya Bapak Ibu ya. Baca saja di situ artikel-artikelnya, kemudian nanti penulisnya itu di email. Mau enggak menjadi reviewer di jurnal Bapak Ibu? Kita email. Saya punya format email itu untuk mencari hunting mitra besari dari luar negeri Bapak Ibu. Kita email, maukah Bapak Ibu menjadi reviewer di kami gitu, seperti itu. Saya pernah hunting begitu dan kebetulan mau gitu. Saya hunting dari Australia itu kebetulan mau, kemudian pernah juga dari Malaysia dan mau ya. Alhamdulillah itu. Kalau Bapak Ibu punya akun di Scopus malah bisa cari reviewer di sana. Cari reviewer sesuai dengan tema jurnal Bapak Ibu atau sesuai dengan fokus and scope jurnal Bapak Ibu. Ya. Kemudian keterlibatan mitra bestari dalam menelaah artikel harus dapat dibuktikan di sistem informasi jurnalnya atau OJS-nya. Jadi yang dinilai oleh asesor itu bukan yang ditampilkan nama-nama reviewer itu bukan, tapi yang di dalamnya jurnal itu. Jadi misalnya satu artikel itu di-assign berapa reviewer. Ya kan misalnya dua itu dari luar negeri apa enggak. Itu dihitung di situ Bapak Ibu. Kalau itu dari luar negeri ada 4 negara, otomatis nilainya 6 poin ya untuk ini. Nah, melibatkan mitra bestari itu juga di samping dituliskan di website jurnal, di dalam OJS juga harus di-assign. Misalnya saya ini ya, ada Reza Kafipur, Margaret Geren, Sofia Ligawen, itu harus di-assign di artikel itu. Ya, jadi satu artikel nanti dipilih 2 reviewer misalnya seperti itu. Kemudian terkait mutu penyuntingan substansi Bapak Ibu. Sebaiknya pengelola membuat reviewer guideline agar mitra bestari mereview artikel sesuai dengan guideline tersebut. Jarang itu ada reviewer guideline-nya.
Kalau saya di Journal Vision ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka itu di Journal Vision, kami punya reviewer guideline. Ya, jadi ditampilkan di luar juga ditampilkan di dalam. Kalau reviewer masuk itu nanti mereka bisa melihat apa yang direview gitu loh. Ini penting ini agar nanti mereka tidak mereview asal. Seringkali itu reviewer itu kan mereviewnya malah bukan hal-hal yang substansi ya, tapi hanya bagian-bagian yang terkait dengan editorial, dengan editor apa namanya ya, terkait dengan author guideline itu, bukan substansinya ya. Ini ada catatan contoh catatan reviewer ya yang bagus ini. Di sini dijelaskan terkait dengan presentasi artikelnya itu seperti apa ya. Ini is somewhat acceptable misalnya itu. Penulis writingnya seperti halnya. Di study case study dijelaskan di sana. Terus length. The length of the paper 10 pages include references is acceptable, though the writer should limit the explication introduction and include a background of the study subtopic that is to divide. Misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Ini saya reviewer dari mana ini ya? Kayak dari Malaysia kalau ini. Kayaknya dari Malaysia ini. Kemudian judulnya dia menjelaskan the title doesn't adequately reflect the study. Misalnya begitu. Dia ngasih komentar tentang judul. Jadi judulnya ini judulnya cuma Midwestern Elementary School gitu aja. Ini kan tidak jelas ini di Indonesia, apakah di US, apa di mana begitu. Dia ingin ini direvisi gitu. Kemudian ada tentang introduction, dia memberikan komentar introduction-nya seperti ini. Kemudian terkait dengan metodologi, dia memberikan komentar tentang metodologi. Tapi selain yang seperti ini, Bapak Ibu bisa juga meminta reviewer untuk memberi komentar di komen fitur komen di Microsoft Word itu juga boleh. Ya, tidak harus seperti ini. Ini dari Prof. Nur Aini Maruf dari Malaysia. Kebetulan Prof ini malah dia melamar menjadi reviewer lewat link reviewer mendaftar sebagai reviewer di jurnal saya. Saya kasih ada Google Form itu, mereka klik langsung isi. Nah, saya hubungi, saya masukkan itu. Kemudian kualifikasi Dewan Penyunting ya. Ini Dewan Penyunting itu editor. Jadi kalau bisa Bapak Ibu itu hunting editor itu dari luar negeri, karena untuk yang sekarang ini editor-editor itu tidak sebaiknya jangan dari satu negara saja, tapi bisa dari 4 negara minimal, 4 negara. Misalnya Indonesia, Malaysia, kemudian mana lagi lah, Brunei, Taiwan, begitu 4 negara itu cukup itu. Jadi keterlibatan editor dalam mengedit artikel harus dapat dibuktikan penugasannya di sistem informasi jurnalnya OJS. Biasanya di editor version di bagian reviewing. Jadi asesor tuh melihat ini Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak berarti nanti nilainya juga akan kurang gitu loh. Kemudian ini contoh Dewan Penyunting Journal Vision ini ya. Saya ada 1, 2, 3, 4. Ini dari 4 negara ini. New Zealand. Oh malah ini tidak 4 negara ya. Chile ada, Ukraina juga ada ini. Kemudian petunjuk penulisan Bapak Ibu. Petunjuk penulisan itu harus lengkap. Ya. Ada template jurnal atau template artikel. Yang kedua harus ada penjelasan abstrak itu isinya apa. Pendahuluan itu isinya apa saja. Metodologi itu isinya apa saja. Hasil penelitian itu isinya apa saja, pembahasan itu isinya apa saja, simpulan itu apa saja, referensi yang digunakan itu pakai aplikasi apa, itu dijelaskan di petunjuk penulisan. Contoh yang punya vision ya, ada title ini jelaskan, abstrak dijelaskan isinya apa saja. Ini malah saya tulis ini, abstrak itu nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, seperti itu. Keyword itu apa penjelasannya. Terus introduction itu isinya apa saja. Ini kan ada nih 1 ini, 2 ini, 3 ini, seperti itu. Metodologi itu apa saja isinya. Terserah Bapak Ibu sebagai pengelola nanti, dan itu harus sinkron antara penjelasan ini dan isinya di artikel itu. Finding isinya apa saja. Discussion itu isinya apa saja. Conclusion itu isinya apa saja. Ya, terus referensi itu contohnya menggunakan apa. Kalau saya ini biasanya mendelay. Ya, terus
stylenya pakai APA 7 edition. Terus tabel dan figures itu sudah jelaskan. Tabelnya itu seperti apa? Saya kasih linknya juga ini. Membuat tabel itu spesifik. Misalnya garisnya harus ada 3 aja yang horizontal. Kalau APA. Ya, ini saya klik begitu ini bisa ini. Karena saya ambil dari jurnal. Artikel template-nya seperti apa. Kemudian mutu penyuntingan, gaya dan format. Jadi panduan gaya ini mencakup aturan terkait format penulisan, penyusunan daftar pustaka, penggunaan kutipan, dan sebagainya. Karena penggunaan kutipan ini terkait dengan style tadi itu. Kemudian konsistensi format dan gaya antara bagian-bagian naskah, seperti konsistensi penulisan judul, subjudul, penggunaan huruf kapital, penomoran halaman, dan sebagainya. Ini bagian dari penyuntingan gaya dan format. Kemudian terkait dengan manajemen jurnal ilmiah ini menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Nah, sebaiknya memang daring penuh. Itu nilai tertinggi ya. Artinya misalnya jadi semua proses itu di OJS. Ya, semua proses OJS. Artinya begini, kalau penulis ini kan submit artikel ya. Setelah mereka submit itu ke artikel kita cek. Setelah kita cek, kita kasih komentar itu juga kita upload di OJS. Nanti penulis revisi, upload ke OJS. Setelah itu kita assign editor. Sebelumnya itu sudah assign editor ya. Setelah itu assign reviewer, itu juga semua di OJS. Reviewer upload file catatan reviewer juga masukkan OJS. Setelah itu editor mengedit, penulis merevisi itu juga upload di OJS. Jangan sampai proses itu tidak ada di OJS. Itu baru penyuntingan daring penuh. Tapi kan ada yang enggak, hanya lewat email saja. Di OJS-nya enggak kelihatan. Misalnya penulis itu kan, ini revisi saya dikirim lewat email. Ya kan? Nah itu enggak tercatat di OJS. Kalau bisa ya semua online gitu. Nah contoh ini ya, rekomendasi revision required. Nah ini nanti penulis merevisi. Kalau mereka sudah merevisi, kita bisa acceptance gitu ya, atau accept kayak tulisannya acceptance kalau nggak salah. Terkait gaya penulisan Bapak Ibu, pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Ini harus diingat bahwa nama penulis itu tanpa jabatan akademis serta kepangkatan. Tidak boleh ada titelnya di sana, tidak boleh ada profesornya juga tidak ada. Terus nama akhir penulis tidak boleh disingkat. Alamat lembaga penulis dan penulis korespondensinya apa. Kasih alamatnya. Di Jurnal Vision itu ada itu. Corresponding author-nya siapa, kasih email, kemudian dikasih alamatnya. Di artikelnya ada saya cantumkan alamatnya juga. Kemudian sistematika penulis. Lengkap dan bersistem ini artinya artikel terdiri dari pendahuluan, metodologi ini maksudnya, hasil dan pembahasan dan simpulan. Ini sama di semua artikel. Kalau di artikel itu memang menganut ini IMRAT, ya berarti di semua harus sama. Ya, tidak bisa satu artikel tentang IMRAT, nanti yang artikel kedua IBC, nanti IMRAT lagi, tidak boleh. Ini harus sama. Kemudian sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Pengelola menyarankan saja penggunaan Mendeley atau Zotero untuk penulis. Pastikan semua artikel menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah ini yang memang kerja berat itu. Saya itu malah di jurnal itu biasanya saya meminta mahasiswa. Saya suruh bantu begitu. Nanti saya ajak makan-makan lah begitu. Jadi mereka tak suruh bantu terkait dengan kalau ada artikel belum pakai Mendeley, ya kita Mendeleykan. Kalau artikelnya itu bagus kan eman-eman. Kalau kita tolak ya. Kecuali kalau artikelnya tidak bagus ya ditolak aja tidak apa-apa. Tapi kalau artikel itu bagus, lebih baik kita Mendeleykan aja tidak apa-apa. Setiap referensi artikel harus ada DOI link. Nah ini penting ini, DOI link-nya apa? Kalau tidak ada DOI link, berarti alamat websitenya harus ada. Kemudian author guideline secara jelas menyarankan penggunaan reference manager seperti Mendeley
atau Zotero. Jadi seperti itu ya, harus menyarankan itu. Kemudian terkait dengan penampilan Bapak Ibu. Nah, ini rata-rata jurnal itu sudah menggunakan A4 ya. Nilai tertinggi A4 ini. 1 poin ya. Jadi jangan pakai form jenis kertas yang lain, kita pakai A4. Tata letak ya. Layout ruang halaman, penempatan baris, judul, alinea. Tunggu ya, mungkin Pak Davidnya jaringan. Ya, halo, apa Pak David sudah bergabung kembali? Ya, kami sedang menghubungi Pak David ya. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Bapak Ibu maaf ini tadi tiba-tiba sinyalnya hilang ini. Saya lanjutkan. Oh, jadikan co-host lagi Pak. Iya ya, mohon jadikan co-host lagi ini. Tahu-tahu hilang tadi ini. Oh ya, sudah ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, maaf ini tadi. Kembali ke sini tadi ya. Sebaiknya kita gunakan style ya di Microsoft Word. Style itu satu fitur ya di Microsoft Word agar semua sama itu loh. Kita pakai style. Nanti saya tunjukkan ya style itu seperti apa ini. Kemudian konsistensi resolusi dokumen ini rata-rata sudah bagus sih, karena dari Microsoft Word kemudian dikonvert ke PDF ya. Tidak ada yang hanya scan, itu tidak ada sudah sekarang. Jumlah halaman ini juga
Kalau bisa banyak lebih dari 100 ya bagus itu, skornya 2 ya. Kemudian website itu, tampilan website sebaiknya tidak custom, tapi berciri khas. Nah, ini akan apa sangat seperti di Zona Vision itu sudah tidak custom itu, tampilannya sudah diubah ya. Kemudian jadwal penerbitan ya, pastikan jadwal penerbitan tepat waktu Bapak Ibu. Misalnya begini, Bapak Ibu itu jadwal penerbitan ya kan? Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu sudah harus terbit itu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, itu baru apa? Tepat waktu. Kadang saya itu juga kemarin waktu ada akreditasi itu ya tidak tepat waktu itu. Ada yang telat. Ya, idealnya tepat waktu. Kemudian penomoran penerbitan. 1 poin ya, baku dan bersistem. Misalnya begini. Volume 1 nomor 2. Nanti berikutnya volume 2 nomor 3, volume 2 tahun 2011. Ini bersistem ya. Dalam 1 volume untuk jadi terbitan isu nomor 2 itu seharusnya melanjutkan halaman isu nomor 1 ya, atau sebelumnya. Jadi misalnya isu nomor 1 itu terakhir halaman 100 ya, berarti nomor 2 harus 101. Kemudian mesin pencarian pada mesin pencari ini harus ada Bapak Ibu, ditambahkan kalau nggak ada ya. Karena kalau enggak itu ini berapa poin ya? 1 poin. Kalau enggak ya 0. Saya kemarin waktu nilai jurnal itu nggak ada itu mesin pencari. Kan di bawah kanan itu biasanya ada itu mesin pencari, tapi ternyata enggak ada ya 0 itu. Penyebar luasan, kunjungan unik ke laman. Nah ini 3 poin. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu promosikan artikel jurnal Bapak Ibu itu di Twitter, Instagram, Facebook. Nah, ini Instagram double ini ya. Itu akan lebih ini bisa terbaca itu sama apa bisa juga share di Google WhatsApp grup. Artikel-artikel di-share aja biar nanti banyak kunjungan itu Bapak Ibu. Pencantuman di lembaga pengindeks internasional bereputasi itu ya Scopus, tapi ini kalau 8 jarang ini yang sampai 8 ya. Biasanya yang 2 ini, 6. Tapi seringkali tidak mencantumkan link dimensions. Ya. Walaupun kadang asesornya itu ya nyari sendiri. Saya itu kemarin juga begitu. Saya nilai itu wah link dimension enggak ada. Tapi kalau ketemu asesor yang enggak sabaran, ya langsung nggak dikasih nilai tuh, nilai terendah gitu loh. Link dimension seharusnya ada. Terus coba daftar ke DOAJ. Ya, coba daftar DOAJ. Karena kalau ingin dikenal dunia internasional, website jurnal kita itu harus terindeks DOAJ. Baru nanti bisa dikenal ya, internasional. Tiap artikel memiliki DOI. Ya, pastikan metadata DOI Crossref sudah diupload di doi.crossref.org. Nah, ini harus dipastikan. Seperti itu Bapak. Sekian ya. Monggo yang ingin bertanya saya persilahkan Bapak Ibu. Pak Tajul, monggo Pak Tajul. Baik, terima kasih Pak David atas materi yang keduanya. Mungkin kami buka sesi pertanyaan. Mungkin bisa nanti lebih interaktif aja ya, pertanyaan langsung mungkin bisa dijawab Pak. Oke, kepada Bapak Ibu kami persilakan yang ingin bertanya. Saya dulu Pak Tajul. Oh ya, silakan Pak Anzai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak David, itu Pak David tadi ada menyebutkan contoh surat permintaan menjadi reviewer. Nah, kami mohon nanti dikirim Pak David ya. Karena untuk perjurnalan IAIN Langsa mencari reviewer yang berstandarkan internasional itu kami masih kesulitan. Kemudian untuk pertanyaannya Pak David, eh ini kan pengelolaan jurnal khususnya mungkin untuk standar Arjuna. Waktu saya mengikuti kebetulan kemarin ada acara di
yang dibuat oleh Al-Qalam Makassar, Prof. Parmin mengatakan akan ada format terbaru dalam penilaian Arjuna. Salah satunya adalah tidak lagi yang dinilai itu 1 edisi, tapi 3 edisi. Mungkin kalau Pak David ada info tentang itu bisa berikan kami kiat-kiat, mengingat ini jurnal di Enlangsa ada lebih dari 10 yang akan melakukan akreditasi atau reakreditasi, Pak David. Ya, kiat-kiat dalam menuju akreditasi terbaru misalnya. Itu Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Agar Ya, lebih- oke, siap Pak. Yang kedua aja yang saya jawab dulu yang agak mudah ya. Terkait dengan itu penilaian di Arjuna Pak ya. Kalau yang sekarang ini kan kalau reakreditasi itu kan hanya 1 terbitan yang dinilai ya. Yang dinilai hanya 1 terbitan. Tapi yang ke depan itu bisa 3 bisa 4 Pak. Karena sekarang ini kan begini asumsinya atau pengamatan kami itu begini. Kalau reakreditasi itu yang dibuat artikelnya bagus-bagus itu hanya yang dinilai di Arjuna. Tapi sebelumnya itu jelek-jelek Pak. Gitu loh. Jadi misalnya ya edisi volume pertama, volume ini nomor 1 tahun 2023 misalnya diajukan. Hanya itu aja yang tapi yang tahun 2022, tahun 2021 itu artikelnya yang enggak kualitas. Malah tidak menerapkan proses yang sebenarnya. Misalnya enggak ada reviewernya, tahu-tahu terbit. Sekarang ini juga ada Pak, Sinta 2 itu asal bayar. Sinta 2 itu kan sekarang hampir semua bayar Pak. Gitu. Kecuali jurnal saya itu masih gratis Pak ini. Gratis itu saya. Sinta 2 tapi masih gratis ya. Karena kami itu targetnya bukan Sinta 2, Scopus gitu loh. Kalau bayar kita nyari artikel yang bagus itu susah kok. Apalagi suruh bayar. Wah, repot itu. Makanya gratis saya, Pak. Kadang saya minta ke penulis-penulis yang sudah bagus-bagus itu ke UKSW, kemudian ke kampus-kampus luar negeri yang lain. Kita minta, Pak. Adakah artikel ini kita terbitkan di sini gitu. Jadi kita hunting ya. Memang nanti yang dinilai itu kalau tidak 3 isu, 4 isu, Pak. Yang tahun depan. Dan penilaian substansi itu jauh lebih besar dari yang sekarang. Maka nanti kalau ada jurnal Sinta 2 itu untuk ke Scopus itu gampang, Pak. Kalau sekarang ini kan kayak susah ya. Sinta 2 hanya waktu penilaiannya bagus, tapi setelah selesai penilaian langsung kembali ke proses yang tidak standar gitu. Kayak lagu itu aku masih seperti yang dulu. Nah, itu yang dulu enggak ada reviewing itu kembali enggak ada reviewing lagi gitu loh. Kalau saya enggak, saya itu jurnal vision ya tetap saya menerapkan standar yang sama. Seperti dulu masih sama saya. Gitu. Malah dulu itu bisa terbit 6 Pak ya, 6 artikel. Ini kok waduh, hanya 5 itu 1 edisi itu. Saya tuh kemarin 5, yang ini baru 1 yang saya terbitkan yang nomor 2 tahun 2023 ini. Yang lain masih proses ini. Tapi alhamdulillah secara alami itu jurnal vision sudah dikenal di dunia internasional, Pak. Jadi ada yang nulis dari Jepang itu sudah ada proses reviewing, ada yang dari Ghana, ada yang dari Iran, ada yang dari Vietnam. Yang bagus-bagus adalah itu. Tapi kalau yang jelek ya enggak saya tolak. Ada juga luar negeri tapi kualitasnya enggak bagus saya tolak. Itu yang menjawab pertanyaan tadi ya Prof. Memang tahun depan Pak, tahun 2024 itu penilaian di Arjuna itu akan jauh lebih sulit Pak. Jadi nanti jangan heran Sinta 2 turun ke Sinta 3 atau ke 4, 5 itu tidak akan itu hal yang biasa itu nanti di 2024 itu. Sinta 2 turun ke Sinta 3. Nah, kalau zaman sebelum ini kan nggak ada tuh. Sinta 2 tetap di Sinta 2. Tapi nanti bisa turun, Pak. Karena nanti Sinta 2 itu proyeksinya kalau sudah Sinta 2 itu untuk ke Scopus itu gampang. Menurut Prof. Parmin itu. Saya juga udah ketemu juga Prof. Parmin. Saya itu sering ketemu Prof. Parmin waktu tahun ini waktu di Jakarta itu pas orientasi untuk asesor jurnal, Pak. Calon asesor jurnal dan uji petik untuk calon asesor jurnal itu ketemu Prof. Parmin saya.
Ada Prof Istadi, Prof Parmen itu. Prof Parmen cerita di situ terkait dengan apa? Terkait dengan penilaian nanti akan jauh lebih sulit itu untuk ke Sinta 2. Ya, jauh lebih sulit. Maka di satu sisi kalau kita bisa daftar Scopus terindeks tuh enak memang. Ya. Enak itu udah langsung loncat Sinta 1. Tapi Scopus sendiri kan sekarang juga semakin ketat, Pak. Jadi dia cepat memang penilaiannya sekarang, tapi embargonya lama itu. Ada yang di embargo 3 tahun kok. Di jurnal kami ada yang 3 tahun itu di embargo. Semoga saya juga tahun ini, saya udah ngubungi ini Mas Faruk ini. Mas ini nanti dipilih 10 artikel yang bagus, nanti untuk siap-siap daftar Scopus. Impiannya nanti ya terindeks Scopus lah. Saya nulis di jurnal Scopus itu nunggu saya artikelnya terbit baru nanti saya daftar itu. Biar nanti muncul di website punya edisi Scopus itu loh. Saya ini sudah accepted ya di jurnal Scopus itu, tinggal nunggu saya itu. Terus yang pertanyaan pertama Pak tentang apa hunting penulis ya Pak ya. Coba saya tunjukkan ini email saya ya yang hunting penulis ya. Saya share screen sebentar. Sepertinya yang di email Vision. Nah, ini dia. Saya itu hunting penulis pakai email Vision, saya enggak pakai email apa pribadi saya enggak. Biar nanti kalau pengelola berikutnya bisa apa meneruskan. Tapi kayaknya pengelola berikutnya ya enggak tahu ini belum ada itu yang menggantikan ini saya. Ini saya ada yang send ini sudah saya kirim. Sebentar saya bukakan Pak ya. Nanti saya forward aja itu contoh apa invitation to be ini. Saya itu pernah ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Kurang jelas mungkin. Ini misalnya begini, invitation to be one of our journal reviewers. Dear Tribuan Kumar. Ini saya dapat email dia dari Scopus itu. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Scopus, nanti ini ya, Scopus ya, saya bisa bukakan dulu ya. Saya tulisnya begini, I hope you are feeling well. I invite you to serve as one of our reviewers for upcoming manuscript submission to Vision ya. Our journal focus is, saya jelaskan tentang jurnal Vision itu apa. As a reviewer, we kindly request that you evaluate the manuscript based on the originality, novelty, methodology, analysis, dan lain-lain ini ya. Jadi saya meminta dia untuk apa menjadi, if you accept our invitation, we will provide you access to the manuscript and further instruction on submitting your review. Di samping kita punya ini Pak ya, akan bagus lagi kalau Bapak Ibu itu punya di sini link sign up as our reviewer. Ini saya masukkan di sini. Nih ya, saya garis ini ya. Nah, ini ada ini sign up as our reviewer. Ini bagus juga kalau Bapak Ibu mau apa menambahkan sign up ini. Ini saya coba klik ini ya. Jadi ini larinya ke Google Form, Pak. Bapak Ibu ya. Nah, sign up. Ada yang sign up di sini ada juga, Pak. Itu tadi Prof siapa yang dari Malaysia itu sign up, dia bagus itu, reviewnya bagus itu, senang saya. Malah dia daftar sendiri. Jadi di samping kita hunting, kita bisa juga ini. Saya formatnya seperti ini ya. Nanti saya Pak Kanze nanti saya email itu contohnya ya. Terus kalau Bapak Ibu punya akun di Scopus ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ini juga sebagai mahasiswa di UNES itu saya dapat akun berlangganan di Scopus ini Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa mencari
apa pilihan ini researcher discovery ini Bapak Ibu ya. Terus kita ketikkan riset area yang kita inginkan dari researcher itu apa. Nanti kita invite dia menjadi reviewer, misalnya ya English language learning kalau saya itu. Nanti di sini akan muncul banyak. Tapi kita cari yang dia ya enggak terlalu sibuk gitu loh. Ya, yang enggak terlalu sibuk kita bisa pilih negaranya ini ya. Misalnya apa ya? Yang kita belum punya. Oh, misalnya Netherlands saya belum punya, apply. Nanti kita cari di sini. Hanya Netherlands, nanti kita email. Kebetulan di sini itu ada emailnya Bapak Ibu ya. Kita klik reviewer profile. Di sini ada full profile ini. Tampaknya enggak di situ ada kok, sebentar saya back ini ya. Di paling bawah, nah ini ada emailnya ini. Corresponding author. Ini kita copy saja emailnya, kemudian kita kirim email ke sana. Caranya begitu Bu, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya akses di Scopus, bisa baca artikel-artikel jurnal. Nanti buka Sihab tuh, emailnya corresponding author itu apa, kita email. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu, sederhana. Saya begitu, dan itu berhasil. Beberapa mau jadi reviewer. Seringkali kita tuh kan nggak punya nggak punya reviewer internasional karena kita nggak pernah mencoba hunting reviewer itu. Pak Anzai, gimana? Kira-kira menjawab pertanyaannya Anda ini? Saya begitu caranya, Pak. Terima kasih Pak Dapik. Cuman satu lagi nih Pak Dapik kan. Apa kira-kira yang bisa memotivasi reviewer itu mau menjadi reviewer kita kan? Apakah ada reward seperti apa gitu atau ada anggaran berapa? Karena kalau jurnal yang baru-baru mau naik ini kan biasanya kualitasnya mungkin juga belum standar mereka. Tapi kalau kita tidak punya reviewer yang internasional begitu juga akan menyulitkan kita mensubmit Scopus atau Sinta 2. Nah, itu gimana itu Pak David? Saya itu gini Pak, ada reviewer yang memang dia mau mereview itu banyak artikel ada. Kayak Reza Kafipur ya. Itu saya kenal dekat dengan dia. Dia udah pernah tak undang ke Indonesia Pak. Saya dulu pernah dapat bantuan jurnal 30 juta. Itu dia tak undang datang ke sini, saya carikan hotelnya. Setelah itu saya punya link network dia semua. Jadi teman-temannya dia itu saya udah kenal semua akhirnya lama-lama. Karena saya kenal sama dia, otomatis saya juga bisa bekerja sama nulis artikel di Scopus, kemudian link-link reviewer itu juga ini, dan dia saya bayar terus Pak sebagai reviewer. Jadi tiap edisi itu dia selalu saya bayar, yang Reza itu. Karena dia tiap kali mereview itu tidak hanya 1-2, wong saya chat itu aja dia, tolong di review, itu langsung review dia. Ya. Karena kedekatan Pak, jadi kita sudah dekat itu. Kemudian kita bayar itu kalau tidak salah 1.500.000 Pak, tapi di UIN Wali Songo itu kepotong pajak itu dia nerimanya 1.350.000 kalau nggak salah ya. Itu saya transfer lewat Perfect Money. Dulu itu satu pakainya tulisan ini. Itu satu tulisan atau satu edisi gitu Pak David? Satu edisi. Satu edisi ya. Dia satu edisi mereview beberapa artikel Pak. Tapi kalau hanya satu ya mungkin enggak. Kadang ya saya berikan, kadang enggak gitu. Kalau hanya satu artikel ya. Ada juga yang dari Aceh itu, Tengku Zulfikar. Prof Tengku Zulfikar itu selalu saya ini karena dia juga aktif mereview juga Pak. Prof Tengku Zulfikar itu. Ada yang nggak mau dibayar Pak. Ada yang market garen itu dari Australia nggak mau dibayar tapi sudah saya SPJ-kan. Ya terpaksa tetap harus dibayar. Ya kan? Tapi berikutnya enggak saya bayar itu. Ada kayak itu, ada lagi yang siapa, Azadah Nemati yang dari Iran itu nggak mau dibayar Pak.
Saya punya nomornya juga, saya chat itu tolong direview dia Pak. Seperti itu. Jadi saya ada review itu dari Iran, dari Malaysia, kemudian ada juga yang memang mereka tuh maunya dibayar ada Pak. Ada tipe yang ketiga itu. Mereka mau mereview kalau dibayar. Ada itu, tapi yang seperti itu ya paling nggak usah banyak-banyak mereview lah, sekali 2 kali aja gitu loh kalau saya. Ya. Karena kan artikel itu kan banyak Pak. Kalau kita hanya mengandalkan satu orang, ternyata dia hanya mereview satu aja, terus padahal kita itu anggarannya kan sedikit Pak. Saya itu anggaran reviewer itu hanya 6 kayaknya ya. 6 reviewer Pak, satu edisi Pak. Padahal itu artikel itu kan direview 2 orang. Minimal 5 aja itu kita butuh 10 reviewer loh. Dibayarnya cuma 6. Kan kurang kalau kita nyari yang harus dibayar itu. Cari yang gratis-gratis saja Pak. Gitu. Makasih Pak David. Ya, mungkin sama-sama. ada pertanyaan lain dari peserta yang lainnya, ada nggak? Ya, bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya sedang menyusun pertanyaan nih Pak. Silakan kalau ada yang ini semua yang hadir pengelola jurnal Pak nggih? Iya, Apa ada dosen ada juga dia? dosen yang bukan Oh pengelola, gitu ya. ingin juga tahu ya. Berarti dosen dan pengelola. Atau sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, yang bertanya terkait dengan ini Pak, terkait dengan beberapa jurnal di Yanangsa itu kan sudah mengajukan Scopus gitu ya, karena sebelumnya karena kami juga ada beberapa buat materi apa namanya mengundang pemateri sebelumnya itu disarankan ya ajukan saja tanpa mempedulikan apakah nanti diembargo atau tidak. Karena kalau kita tidak pernah mencoba untuk, alasannya begini, karena kalau kita tidak pernah mencoba untuk mensubmit, kita kan tidak pernah tahu apa yang menjadi kekurangan. Nah itu, tapi juga ada yang tidak setuju dengan hal itu, karena nanti akan terjadi yang namanya embargo massal kan itu Pak. Itu sebaiknya seperti apa Pak? Bentar saya Maaf Pak. nyalakan dulu. Tadi mati nih mic-nya. Ya, ini saya tunjukkan Pak ya. Saya itu udah pernah submit dulu itu malah zaman sebelum banyak yang maju ke Scopus ya. Saya itu udah maju Scopus Pak. Inisiatif sendiri. Ya kan? Ini sebentar saya carikan apa ya? Penolakannya ya. Di sebelah mana ini ya? Di sini kayaknya. Jadi di email Vision kalau nggak salah ini. Sebentar saya bukakan lagi nih. Belum ketemu Pak. Jurnal Vision. Oh ini nih sudah ketemu Pak ini Pak. Saya tunjukkan Pak ya. Saya share screen ini. Nanti kurang lebih tuh jawaban ditolaknya itu kurang lebih sama kok Pak. Ya kebetulan ada minus ada positif gitu. Nanti biasanya seperti itu. Ini saya tunjukkan ini. Ini yang 2 tahun lalu. Ini sebentar.
Saya share screen. Nah, ini dia. Semoga bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi emailnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini kenapa ini kok? Emailnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya perbesar bisa enggak ini ya. Jadi gini, dia David Rizal, di sini ada plus, ada minus ya. Apa plus minusnya saya kopas saja ke Word ini ya, biar lebih bisa dibaca ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya bacakan Bapak Ibu. The abstracts are in keeping with Scopus English Language Requirements. Jadi plusnya itu, abstraknya waktu itu ya 2 tahun lalu ya, itu sudah sesuai. Ya. In general, the content of the article is consistent with the scope and aims of the journal. Sudah konsisten. In general ya. Mungkin in spesifik enggak ya, kali loh. Ini in general. Negatifnya ini ada 4 Pak. Yang pertama, despite being published for quite some time, articles in this title have attracted few citations by other titles currently covered by Scopus. Ini loh, citasinya sedikit. Citasi sedikit itu apa? Citasi yang dikutip oleh jurnal-jurnal Scopus. Masih sedikit waktu itu. Nah, sekarang ini sudah lumayan banyak ini Pak saya. Ya, sekarang udah berapa itu ya? Udah 20 lebih kok. Saya kemarin tak cek itu 20 berapa itu. Ya. Kemudian yang kedua, there are few good informative articles. Ada sedikit artikel yang informatif dan bagus. Berarti lainnya jelek. Itu loh kesimpulannya itu. Ini. Ada sedikit artikel yang informatif dan bagus. Berarti selain itu kan jelek itu. But also many articles that make little contribution to the field. Dan banyak artikel yang nggak begitu ada kontribusinya pada bidang keilmuan jurnal ini. Terus yang ketiga, many good international journal already cover the subject area. Sudah banyak jurnal-jurnal internasional yang men-cover subject area seperti ini. Ya, dia bilang begitu. Terus jurnal title implies that it is international, but it's not supported by the stated aim and scope. Maksudnya gini, katanya internasional, penulisnya kok lokal gitu loh, atau regional, tidak ada internasional. Itu yang apa muncul di jawaban dari Scopus ya. Nah sekarang ini saya sudah mencoba untuk ini ya, saya tunjukkan citation of journal article in Scopus. Sekarang sudah ada kurang lebih 34 Pak sitasi Pak. Ini 34 sitasi di Journal Vision ya. Jadi ini sudah terakhir saya cek di Scopus ini ada 34 kutipan yang dikutip oleh Jurnal Scopus. Insya Allah ini sudah mulai bagus ya. Saya sudah merencanakan ini untuk maju Scopus itu udah 2 tahun lebih Pak saya. Jadi mulai dari ini ya 2021 ini ya. Itu kalau 2020 itu baru Indonesia dan Iran. 2021 ini Indonesia, Iran, Vietnam. Nanti tambah lagi nih 2021 yang volume 2 ini Iran, Sudan, Amerika. Terus yang 2022 volume 1 ini udah mulai banyak lagi Pak. Iran, Indonesia, Vietnam, Ghana, Malaysia, dan Libya. Wah. Terus di 2022 ini volume 2 ini Iran, Turki, Vietnam, dan Indonesia. Terus Indonesia, Jepang, dan ini yang volume 2 ini baru terbit 1 ini Pak. Seperti itu. Itu yang sudah kami coba ya untuk agar nanti kita maju lagi itu langsung accepted gitu loh. Ya, saya kalau bisa Desember ini saya maju ini. Kalau enggak ya nanti nunggulah. Gitu Pak.
Mungkin menjawab itu pertanyaannya. Berarti tidak ada salahnya kita mencoba, Pak. Iya, enggak ada salahnya, Pak. Karena saya juga pernah ditolak itu kok sama seperti Berapa lama, Pak, menulis embargonya? artikel gimana? Berapa lama tuh embargonya, 2 Pak? tahun. Oh, 2 2 tahun. tahun, Pak. Zaman itu tuh saya iseng aja loh, Pak. Enggak ada model yang sekarang kan kayak rame-rame itu daftar bareng-bareng kan itu. Dulu enggak, saya cuma di kamar aja. Submit lah gitu. Cuma di kamar itu sendiri ya kan. Ternyata ditolak. Dan enggak ada yang marahi, Pak. Lalu waktu itu kan enggak ada yang daftar Scopus loh, Pak. Di UIN Wali Songo belum ada loh. Saya pertama loh itu. Pertama kali daftar saya. Ditolak. Tapi alhamdulillah dengan ditolak itu kita bisa tahu kesalahan, kekurangannya apa. Kita perbaiki, Pak. Saya tadi kan penulisnya kan belum internasional toh. Saya perbaiki penulisnya, hunting saya ke luar negeri itu. Kayak gitu. Sudah termasuk lumayan bagus ini kalau jenengan lihat ya dari artikel-artikel yang sudah terbit ini toh kan udah lumayan ini, Pak. Nuansa internasionalnya kelihatan gitu loh. Dari ini dan puncaknya di ini volume 11 ini malah ini banyak ini dari luar negeri. Malah justru yang akreditasi jurnal kemarin, Pak, nilai dari jurnal Vision tuh 82,5 itu. Tinggi itu termasuknya. Kurang 2,5 poin tuh Sinta 1 loh. Vision itu. Karena yang saya ajukan yang ini, Pak. Iran, Indonesia, Vietnam, Ghana, Malaysia, Libya. Wah, banyak sekali ini. Satu edisi saja itu. Volume ini. Terus yang nilainya 82, jadi kurang 2,5 poin sudah Sinta 1 itu. Ya artinya kalau Sinta 1 itu Scopus ya untuk Sinta 1 tuh sebenarnya kurang sedikit aja, Pak. Maju Scopus sudah nanti Sinta 1 itu. Ya kan? Otomatis Gitu. itu, Pak. Ya semoga, Pak, semoga. Semoga ini. Amin. Ya kami juga mohon doanya juga agar jurnal di Langsa juga ada yang terindeks Scopus atau yang terdekat. Amin, Pak, amin. Ada. Tinggal satu ini ya, satu bulatan aja ini ya. Penilaian. Nah, ini tinggal deg-degan itu, accepted atau rejected. Ya, tulisannya kan begitu biasanya. Baik. Kalau ditolak pun jangan lama-lama, Pak. Oh iya. Jangan lama-lama. Nanti ya statusnya gantung ini ya. Wah, saya itu dulu setahun kok itu nunggunya lama sekali itu. Atau di reject ya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Bagi peserta yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin gimana? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita padahi saja. Terima kasih buat Bapak. Ada ya, mungkin ada closing sebelum closing statement Pak dari Pak David Rizal untuk ya petuahnya lah untuk kami di pengurus jurnal Langsa, Pak. Ya, makasih Pak. Jadi mengolah jurnal itu memang kalau kita lihat dari poin dan koin ya, itu kan enggak seberapa Pak. Ya, banyak orang nggak mau ngelola jurnal itu. Nggak hanya di Yayan Langsa, di UIN Wali Songo, di kampus-kampus lain sama. Kalau saya amati begitu. Tetapi mengolah jurnal itu kan enggak hanya sekedar kita dapat koin itu, koin honor berapa, tetapi yang jauh lebih penting itu kita punya pengalaman empiris ya. Terutama kita mengelola jurnal, kemudian kita publikasi, itu pengalaman empiris yang luar biasa. Kita bisa ajarkan ke mahasiswa juga, agar mahasiswa juga publikasi. Ini alhamdulillah saya itu tiap mata kuliah itu saya minta mahasiswa nulis manuskrip, Pak. Mandiri itu. Jadi penulis pertama dia, penulis kedua saya. Nanti saya ajari itu, submit ke jurnal. Jadi saya ajari di pertemuan-pertemuan akhir itu bagaimana menulis introduction, menulis metodologi, hasil penelitian sampai nanti saya review itu. Setelah itu saya kenalkan ke jurnal-jurnal Sinta 3 sampai 6 lah. Kalau ada yang mau Sinta 2 enggak apa-apa. Dan nanti saya pilih satu artikel itu saya terbitkan di Vision, saya bilang begitu. Harus ada begitu agar mahasiswa semangat itu. Satu saya pilihkan lah, saya ambil masuk ke Vision.
Jadi kita pengolah jurnal itu ternyata juga apa ya, ada manfaatnya juga untuk orang lain, untuk mahasiswa. Malah mereka bisa lulus tanpa skripsi itu. Kalau udah bisa terbit division misalnya Sinta 2 atau 3 bisa lulus tanpa skripsi. Kemudian ada manfaat juga kita mengenal reviewer dari dunia internasional. Kita bisa kolaborasi, nulis penelitian bareng, kemudian kita bisa nulis jurnal, artikel jurnal bareng. Ini yang sudah saya lakukan juga, Pak. Jadi dengan reviewer internasional, karena kalau kita kenal di reviewer internasional itu juga kita akan punya pengalaman banyak itu. Jadi network kita tidak hanya nasional tapi juga internasional. Jadi tidak semua segala sesuatu itu dinilai dengan koin atau uang begitu loh. Jadi memang banyak pengolah jurnal itu juga kadang kenapa ngelola jurnal itu seringkali nggak mau diurus ya. Padahal itu juga saat di UIN Wali Songo ini alhamdulillah Sinta 2 itu banyak, Pak. Scopus 1 itu, psikohumaniora. Itu yang pengolah jurnal Scopus yang psikohumaniora dia juga memang sangat semangat itu. Dia juga selalu tanya sana sini. Saya sering ditanya tentang bahasa Inggrisnya, Pak. Jadi tiap kali japri, Pak, ini udah bener enggak bahasa Inggrisnya gitu, karena saya dosen bahasa Inggris ya. Ditanya terus. Akhirnya jadilah itu jurnal Scopus. Sampai abstrak itu tanyakan, ini abstraknya itu Inggrisnya udah bener apa tidak. Jadi sebagai pengolah kita bisa tanya begitu, Pak. Kalau kita memang enggak ahli di bidangnya itu, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya kan? Jangan kita semua putuskan sendiri itu. Kita bisa tanya. Saya juga begitu, Pak. Saya misalnya milih 10 artikel, saya milih sendiri bisa, tapi saya tanya orang lain kok. Tolong pilihkan 10 artikel. Saya kirim 20 artikel, Anda pilih 10 yang terbaik. Setelah itu nanti akan saya improve. Sebenarnya sudah di proofread juga sama provider eksternal, tapi saya maunya gini loh. Saya submit lagi ke Scopus harus accepted gitu loh. Saya maunya gitu, harus accepted. Kayak di Sinta kan gitu. Saya sebenarnya kemarin itu saya inginnya Sinta 1, Pak. Pokoknya harus Sinta 1 lah. Masuk Sinta 2 banyak itu. Ternyata enggak bisa Sinta 1. Sinta 1-nya mungkin lewat daftar ke Scopus itu. Nanti otomatis Sinta 1. Jadi pengolah jurnal itu seharusnya tetap semangat lah. Jadi memang saya alami juga begitu. Memang pengolah jurnal itu enggak dapat apa-apa memang. Honornya itu 300.000 potong pajak 1 semester. Itu kan sama, YIN Langsa sama, saya yakin itu. Itu kan SBM itu kan berlaku se-Indonesia. Gitu? Se-Indonesia. Tapi kalau bisa ya memang ada reviewer-reviewer yang kita hargai juga, kita bayar. Jadi biar mereka semangat itu mereview. Kayak saya tuh Reza Kafipur itu sama Teguh Zulkarnain itu selalu kami bayar karena mereka rajin mereview. Lain-lainnya memang rata-rata persoalannya itu reviewer enggak mau mereview terus, Pak. Apalagi reviewer Indonesia itu kalau enggak dibayar itu agak susah itu. Yang luar negeri itu malah biasanya mereka maunya enggak dibayar, Pak. Yang luar negeri itu. Jadi reviewer Indonesia tuh aneh gini, kalau Sinta 2 itu honornya sedikit. 3 agak banyak. Semakin turun peringkatnya itu semakin banyak, Pak. Unik memang kok. Ya kan, Scopus malah gratis. Loh, ini pengalaman saya loh, nge-review jurnal Sinta 2 itu honornya sedikit. Sinta 3 lebih banyak, Pak. 4 apa 5 lebih banyak lagi gitu loh. Aneh memang kita itu. Ya. Jadi itu, Pak, intinya tetap semangat lah. Dan di pengolah jurnal itu ya insya Allah untuk jadi profesornya lebih cepat itu loh dibanding yang lain. Itu satu keistimewaan lah. Kita kan udah biasa publikasi, apalagi kalau Bapak Ibu sudah biasa nulis di Scopus juga ya. Saya ini baru nulis di Scopus accepted gitu. Wah, ini udah seneng itu, tapi belum terbit ini. Di OJS-nya udah tertulis accepted, nunggu di publish itu sama pengelolanya sana. Nah, itu seneng itu. Nanti kalau sudah saya nulis lagi yang lain. Dan jurnal saya kalau bisa Scopus. Wah, itu enak itu. Nah, jadi nanti udah langsung rebutan itu. Yang nulis itu pasti rebutan itu. Sekarang Sinta 2 itu mungkin tidak begitu ya.
Enggak begitu, karena lebih senang itu sekarang itu banyak nulis di Scopus, Pak. Jadi Sinta 2 itu mungkin kurang peminat. Sekarang ini kurang peminat. Dulu banyak, sekarang kurang. Banyak yang ke Scopus. Jadi intinya pesan saya ya untuk pengelola jurnal tetap semangat. Semua itu akan ada reward-nya. Walaupun itu tidak tampak ya, pasti ada reward-nya itu. Makasih itu Pak. Ya, terima kasih Pak David atas ilmunya, pengalamannya, dan semoga kami dan peserta-peserta sini bisa menerapkan apa yang di-share tadi, dan kami juga minta doanya juga agar jurnal-jurnal yang Langsa ini menjadi jurnal yang punya akreditasi yang baik. Namun sebelum kita tutup, ada baiknya kita foto bersama ya. Mungkin bagi peserta yang lain yang masih mati kameranya untuk dihidupkan supaya kita foto bersama sebagai sesi dokumentasi. Ya, mungkin yang masih tergabung di Zoom ini mohon diaktifkan kameranya agar kita foto bersama. Ya, kami tunggu ya, mungkin Pak Dr. Fakur Razi, Pak Maulizar, Ibu Anizar mungkin, Bu Nengsi, mungkin bisa diaktifkan kameranya kalau tidak berhalangan, karena ini memang sedang banyak kegiatan ya di Langsa, jadi nge-zoom sambil ngikut acara lain ya. Oke, saya pikir nggak ada lagi ya yang mungkin bisa kita langsung saja ya. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebas jempolnya mungkin. Ya, jempolnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak David Rizal ya atas ilmu dan sharing pengalamannya. Kami akhiri, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, saya live ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Berapa kita